Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadela Yunikasari dengan NPM 19141511015 dari jurusan Kehutanan kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, angkatan 2019. Untuk memenuhi tugas mata kuliah klimatologi pertanian, di sini saya akan menjelaskan jurnal mengenai pemetaan kerentanan masyarakat dan adaptasi berbasis ekosistem hutan terhadap perubahan iklim. Studi kasus ini dilakukan di Das Ciliwung, Jawa Barat. Klimatologi atau ilmu iklim adalah studi mengenai iklim. Secara ilmiah, didefinisikan sebagai kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu panjang. Jurnal ini dibagi menjadi 4 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua metodologi penelitian, bab ketiga hasil dan pembahasan, dan bab yang keempat yaitu kesimpulan. Pada bab pertama dibagi menjadi 2 subbab. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian, dan yang kedua yaitu tujuan penelitian. Pada latar belakang penelitian, terdapat yang pertama yaitu iklim. Iklim sendiri merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Iklim merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia atau dalam kegiatan manusia. Yang ketiga yaitu dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim menyebabkan perubahan suhu dan curah hujan yang akan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan air dari limpasan, permukaan, air tanah, dan membentuk reservoir lainnya. Pada beberapa das penting di Indonesia, ketersediaan air permukaan diperkirakan akan meningkat karena meningkatnya surplus dan menurunnya defisit secara bersamaan. Curah hujan dengan jumlah hujan yang tinggi akan lebih besar, biasanya disertai dengan intensitas yang tinggi yang menyebabkan erosi juga akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah degradasi ekosistem. Degradasi ekosistem Das Ciliwung menyebabkan fungsi dan jasa ekosistem Das Ciliwung tidak optimal, sehingga berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan dan tingkat kerentanan masyarakat di sekitar Das Ciliwung. Tingkat kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim merupakan suatu kondisi di mana alam dan masyarakat tidak dapat menyesuaikan dengan dampak perubahan iklim. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan informasi tersebut yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini secara umum adalah mencoba meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim di Das Ciliwung. Adapun tujuan khususnya adalah yang pertama, mengidentifikasi kriteria dan indikator penilaian kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim di Das Ciliwung. Yang kedua yaitu untuk menganalisis tingkat kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim secara spasial, dan yang ketiga adalah menganalisis adaptasi terhadap perubahan iklim berbasis ekosistem hutan. Bab 2 adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Das Ciliwung, Jawa Barat dengan alasan yang pertama, perubahan iklim terutama suhu dan curah hujan sangat berpengaruh pada kondisi hidrologis di Das Ciliwung. Yang kedua, berdasarkan beberapa literatur, daerah di Das Ciliwung dan sekitarnya telah terjadi tanda-tanda perubahan iklim yang ditandai dengan terjadinya peningkatan suhu. Kemudian yang ketiga adalah Das Ciliwung dalam kondisi kritis yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama konversi lahan dan perubahan iklim. Metodologi ini menggunakan simple random sampling yang menggunakan 30 orang responden dengan penentuan lebar interval I sama dengan R per N. Waktu penelitian dilaksanakan selama 9 bulan dan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap penyelesaian. Kriteria penilaian kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim menggunakan fungsi dari 3 komponen prinsip, yaitu singkapan, exposure, kepekaan, sensitivity, dan kemampuan adaptasi, adaptive capacity.
Singkapan merupakan derajat atau besarnya perubahan ekosistem akibat adanya perubahan iklim. Untuk mendeteksi besarnya perubahan ekosistem, akibat perubahan iklim dapat dilakukan dengan penggunaan skenario iklim atau model sirkulasi umum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kriteria dan indikator singkapan menggunakan hasil referensi atau proyeksi dari KNLH, sedangkan kriteria dan indikator pepekaan dan kemampuan adaptasi masyarakat dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kegiatan, untuk mengumpulkan kriteria dan indikator yang berpengaruh pada kepekaan dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim atau perubahan ketersediaan air di Das Ciliwung. Berdasarkan informasi dari studi literatur dan 10 pakar dengan spesifikasi perubahan iklim, kerentanan, kependudukan, sosial ekonomi, meteorologi, dan hidrologi. Tahap kedua yaitu tahap di mana kegiatan untuk menyeleksi kriteria dan indikator yang berpengaruh pada kepekaan dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di Das Ciliwung. Hasil dari tahap 1 dan disesuaikan dengan konteks riset lapangan atau alokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam tahap ini adalah metode observasi, di mana metode observasi merupakan cara melihat kondisi wilayah Das Ciliwung, baik menyangkut fisik maupun non-fisik. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk mencari informasi yang lebih lengkap atau detail tentang kondisi yang ada dalam masyarakat. Sedangkan FDG bertujuan untuk menarik informasi secara mendalam dari sejumlah responden dalam satu waktu tertentu, sehingga informasi yang ada dapat saling melengkapi antar sesama responden tersebut. Kemudian, analisis data. Analisis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui kegiatan desk study dari instansi-instansi terkait. Sedangkan data primer diperoleh dari responden atau masyarakat. Bab ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Menunjukkan bahwa 100% responden di Das Ciliwung Hulu merasakan adanya perubahan iklim di daerah mereka. Responden di Das Ciliwung Tengah 86,67% menyatakan adanya perubahan iklim dan 13,33% menyatakan tidak ada gejala perubahan iklim. Responden menyatakan bahwa di Das Ciliwung merasakan adanya perubahan iklim dengan ciri-ciri antara lain, yang pertama terjadi peningkatan suhu, kemudian berkurangnya kabut di daerah Ciliwung Hulu, berkurangnya atau bahkan tidak adanya embun di pagi hari, kemudian musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan, perubahan musim yang tidak menentu, di mana hujan terjadi di musim kemarau atau sebaliknya, curah hujan bertambah tinggi tetapi waktu relatif pendek, dan yang terakhir adalah bertambahnya bencana yang terkait iklim. Gambar yang keempat, terlihat bahwa 100% responden di Das Ciliwung Hulu menyatakan adanya perubahan ketersediaan air di Das Ciliwung dan sekitarnya. Masyarakat di Das Ciliwung Tengah 70% menyatakan adanya perubahan ketersediaan air, 26,67% menyatakan tidak adanya perubahan ketersediaan air, dan 3,33% menyatakan tidak tahu. Sedangkan responden di Das Ciliwung Hilir, 80% menyatakan adanya perubahan ketersediaan air, dan 20% menyatakan tidak ada. Kemudian gambar kelima, hierarki hasil analisis AHP yang diolah menggunakan software Expert Choice for Windows version. Hasil akhir analisa AHP diperoleh bahwa nilai IR sebesar 0,0 atau di bawah nilai IR yang diperbolehkan atau sebesar 0,1. Gambar ke-6 peta singkapan, besarnya perubahan debit atau limpasan, surplus serta defisit air tidak ditampilkan atau dibahas. Apabila dalam suatu das terjadi surplus dan defisit air pada periode yang sama, maka dipastikan terjadi peningkatan limpasan atau debit sehingga fluktuasi debit meningkat. Pada gambar 7, yaitu peta kepekaan perubahan iklim, terlihat bahwa tingkat kepekaan masyarakat di Das Ciliwung yang terletak di hilir paling tinggi dibandingkan dengan Das Ciliwung Hulu dan Tengah.
Indikator kepadatan penduduk mempunyai nilai bobot yang lebih tinggi dibandingkan indikator kepekaan lainnya. Sedangkan tingkat kepekaan masyarakat di Des Ciliwung Tengah dan Hulu berada pada posisi yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu adaptasi ekosistem hutan. Ekosistem hutan merupakan bagian dari ekosistem das dan mempunyai banyak fungsi dan jasa yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Des Ciliwung. Fungsi yang sangat penting dalam suatu das adalah berfungsi sebagai pengatur siklus hidrologi atau tata air dalam suatu das. Ekosistem hutan juga berfungsi sebagai pengatur suhu serta iklim. Selain itu, hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu, memberikan arti penting bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ekosistem hutan dapat digunakan sebagai salah satu usaha untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Strategi adaptasi berbasis ekosistem hutan merupakan pemecah masalah paling penting dan berbiaya paling murah, serta efektif dalam upaya perancangan masa depan dengan perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur memang merupakan solusi yang cepat, tetapi sering menimbulkan dampak negatif yang lebih besar apabila tidak direncanakan dengan baik. Bab yang terakhir yaitu bab yang keempat, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yang pertama adalah bahwa perubahan iklim, terutama suhu dan curah hujan, meningkatkan degradasi Das Ciliwung. Indeks singkapan sebelum perubahan iklim dan sesudah perubahan iklim meningkat sebesar 0,11 dari 0,44 menjadi 0,65. Perubahan singkapan ini menunjukkan bahwa Das Ciliwung rentan terhadap perubahan iklim. Kesimpulan yang kedua yaitu kepekaan masyarakat di Das Ciliwung berbeda secara spasial, yaitu indeks kepekaan di Das Ciliwung Hulu sebesar 0,83, tengah sebesar 0,63, dan hilir sebesar 1,25. Perbedaan indeks kepekaan masyarakat disebabkan nilai bobot dan skor dari tiap indikator kepekaan berbeda. Indikator kepekaan tersebut adalah kepadatan penduduk, kualitas infrastruktur, dan ketergantungan pada lahan. Kemudian kesimpulan yang ketiga atau kesimpulan yang terakhir adalah kemampuan adaptasi masyarakat di Das Ciliwung berbeda tergantung nilai bobot dan skor dari indikator kemampuan adaptasi. Kemampuan indikator kemampuan adaptasi sebagai aspek sumber daya manusia yaitu tingkat pendidikan, melek huruf, perilaku konservasi, tingkat kesejahteraan, aspek ekonomi seperti PDRB per kapita, aspek sosial seperti tingkat konflik dan dukungan pemerintah, dan aspek alam yaitu lahan resapan yang cukup. Indeks kemampuan adaptasi masyarakat di Das Ciliwung Hulu sebesar 1,33, tengah sebesar 1,17, dan hilir sebesar 0,96. Penelitian ini dilakukan oleh Astuti Suwandayani, Heri Purnomo, Budi Kuncayo, pada tahun 2009 pada Balai Penelitian Hutan Penghasil Serak Kuok, Riau, Jalan Raya Bangkianak, Kuok kilometer 9. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.